Loh. Kita set up. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Ayang join, anjay, Ayang. Selamat datang teman-teman yang baru join. Ini saya mulai baru banget sekali ngomong bapak saya ya. Intinya adalah ini sangat baru mulai banget ya. Dan hari ini terpantau agak sedikit ngantuk. Atna Shop, Bang mau nanya, boleh bentar. Poseidon, Bang enaknya awal-awal belajar apa terus belajar di channel siapa? Belajar di channel siapa sih? Mungkin web programming Unpas ya. Mungkin tuh bisa jadi awal. Atna, ada apa Atna Shop? TNNZ, Pak, make, jangan manggil gua Pak dong. Ruli aja, make chat CN pernah. Atna Shop, kenapa Abang milih informatika Bang? Jadi kenapa gua pilih informatika? Karena gua dari dulu tuh amazed banget ya, kayak bener-bener takjub dengan aplikasi HP sebenarnya. Kayak anjir keren banget, di HP bisa jalanin aplikasi gitu. Habis itu gue juga suka lihat-lihat komputer. Akhirnya gue ambil informatika. Dan ternyata terjun ngoding. Zanzo, Bang gue pengen bikin aplikasi. Aplikasi apa tuh? Bikin APK pakai HTML, CSS, JS bisa nggak? APK ini Android ya? Bisa kalau pakai React Native. TMN formnya bisa connect ke server Action Next.js nggak? Gue belum pernah coba sih. Tapi kalau Next.js tinggal dijadiin klien ya. Kalau mau form connect ke server. Cuman gue belum pernah coba. Kenapa memang TMNZ? Gue kayaknya pakai CN tuh cuma untuk yang cakep-cakep doang deh. Kayak belum sampai yang ada CRUD-nya gitu. Seingat gue ya. Paling cuma search doang. Posisinya, Bang, gue lagi mau beli laptop buat kuliah SI gue. Bagusnya laptop untuk sekitaran under 10 juta apa ya, Bang? Nah, kalau laptop gue, mohon maaf, tidak terlalu update nih ya, Poseidon ya. Tapi kalau gue selalu saranin, nggak tahu kenapa, gue sih sukanya Apple environment ya. Kayak MacBook gitu-gitu. Karena sejauh ini selama gue pakai MacBook jarang banget ada namanya layar biru ya. Karena sekali layar biru tuh pecah pala ya. Apalagi kalau codingannya lupa di push ya atau dikirim, wah hilang anjay. TMNZ Action itu nggak pakai client Bang. Ini maksudnya Next.js Action yang ada di fitur terbarunya Next 14 ya? Gue sih belum pernah coba ya. Notal Slimboy, Bang selain pakai use effect pakai apa ya yang lebih oke? Pakai use effect selain pakai use effect? Bentar nih, internet saya nge-lag ya. Nge-lag gak sih? Enggak ya? Bentar. Bang, selain pakai use effect, pakai apa ya yang lebih oke? Ini use effect untuk apa nih? Nota Slimboy. Internet gue jelek gak sih? Senal capit. Server komponen ribet bro. Ribet apa tuh? Thomas Hayevans, Bang kasih struktur folder React yang sering dipakai di perusahaan. Perusahaan apa nih? Regan, nyari project gitu di mana Bang? Bisa di Fastwork, bisa di Upwork. Nah, work itu nih belakang tuh banyak gitu, proyekan. Itu freelance sih. Kucing masuk got. Aduh, serem ya. Kak, buat aplikasi inventory di Java NetBeans lebih gampang atau lebih gampang buat webnya aja? Dua-duanya sih sama sulitnya ya. Tapi kalau gue sih kayaknya sih lebih suka bikin webnya. Ya, server actionnya. Oh, Setboy musiman. Lebih mending konflik ya daripada hilang. Setuju. Konflik bisa diselesaikan dengan mediasi. Hilang itu tidak bisa. Kayak pasangan sudah ghosting ya udah hilang kan ya. Tapi kalau konflik masih bisa dibenerin. Walaupun nanti ujungnya juga tidak jadi misalnya. Tapi bisa diselesaikan. Tencent Bang, timer biar aman kalau kita refresh simpennya gimana?
Wah, pertanyaannya nih boleh dielaborasi. Gue kurang nangkep nih. Bang, timer biar aman kalau kita refresh simpennya gimana? Ini timer apa? Make library React timer kah? Atau bikin set interval gitu? Steven B. Software engineering itu yang biasanya buat APK sama website bukan bang. Kita sebut sebagai aplikasi. APK tuh kayak terlalu spesifik Android. Ya, pokoknya aplikasi lah. Zanzo, React itu apa? React itu adalah library untuk memudahkan kita mendevelop front end. Stickroll, bang, kalau di React bisa private root nggak? Bisa, tinggal diatur aja di rootnya. Nanti kita bikin custom root sendiri. Ya kita bikin custom root sendiri. Habis itu kita ngecek apakah ada cookies authentication maksudnya. Stickroll, bang, kalau di React bisa private root. Oh sudah ya. Harsena Argetia, kenapa komunitas Next.js masih sepi di Indo? Kayaknya memang jarang banyak yang ngomong aja sih. Cuman yang mulai menggunakannya, mengintegrasikan Next.js itu banyak sebenarnya. Cuman jarang ngomong aja. Setboy, walaupun ruwet yang penting nggak ngulang. Betul. Kalau ngulang coding tuh kayak lu tuh mengingat masa-masa lalu bersama mantan. Yang sejauh menurut gue tidak terlalu indah-indah amat ya harusnya ya. Ya kalau ya itulah pokoknya. TMZ kita ada timer kan, misalkan 5 menit. Terus biar dia tetap simpen menitnya pas di refresh gimana? Ya tergantung kalau misalnya kalau misalnya waktu timer itu dibutuhkan oleh banyak platform, dibuka di berbagai browser, abis itu value-nya sama, ya disimpan di server. Kalau misalnya pas di refresh, jadi sebelum di refresh dikirim ke server, bisa. Atau kalau cuma pengen di browser itu doang, bisa disimpan di local storage, kan gitu aja. Bang, coba bikin high order komponen Devkin. High order komponen, sempet gak ya? Nanti ya kita lihat ya. Kenapa nggak pakai Axios, bang? Nah ini kita akan tunjukin, gua akan tunjukin gimana cara pakai Axios. Tapi Axiosnya beda. Jadi Axios yang kita pakai ini adalah Axios plus interceptors. Gitu. Bang hadir, Rifzan, mantap kali. Setboy, gua ngoding JavaScript kadang bingung, logiknya dapet pas mau ngetik kodenya bingung. Nah, biasakan berarti lebih enak pikirin logiknya dulu, baru di coding di JavaScript. Mungkin itu lebih baik. Bang, jadiin gua moderator, Rifzgan. Moderator tuh apa ya? Dia tuh membantu menjawab kah? Boleh di like, boleh di share dulu ya guys. Thank you banget ya yang sudah membantu like dan share biar ini rame. Kita mentokin apa ya tadi? Gue mau ngomong apa? Kita mentokin sampai 1000 kalau perlu nontonnya guys ya. Ini saya minta tolong dengan sangat kalian semua nih. Radit, buat apa bang? Gue Henry bang yang di Discord. Iya, tapi gue bingung gimana cara bikin ini. Moderatornya gimana? Ini nggak ada pilihannya nih moderatornya. Nggak bisa ya pas lagi live gue pilih moderator gitu ya. Stickroll, mantap bang, nggak sabar mulai interceptor kayak gimana. Wah ini sebenarnya simple sekali konsepnya. Nanti pasti teman-teman bisa menangkap dengan gampang. Bisa. Dipencet guanya bang. Oh dipencet. Coba gua pencet dulu ya Rifsan ya. Walaupun agak ambigu ya pencet tuh kayak gimana ya. Hah? Nggak bisa gua pencet? Loh. Discordnya kok nggak bisa kak? Bisa. Nanti open di browser. Dipencet guanya bang. Gue udah pencet dia nih. Bentar ya, gue pencet lagi ya. Oh iya nih, bisa nih kayaknya. Bentar ya. Ini bukan? Itu bukan? Discordnya kok nggak bisa? Bang, semisal gue buat project pakai JS terus mau nampilin chart. Oh, buat apa bang? Ini kita bikin website news artikel tapi pakai Axios. Bang, semisal gue buat project pakai JS terus mau nampilin chart inputan dari real time gimana? Itu pakai WebSocket ya, teknologi WebSocket atau bisa pakai Socket IO. Itu sudah bisa belum sih jadi moderator? Bang, kalkulus teknik informatika susah nggak? Susah. Bikin web cari jodoh. Nanti ya kita bikin Tinderan gitu ya. Gue udah invite ini. Sudah diterima belum ya oleh dia ya? Morningstar, lu prefer React plus Express atau Next.js aja? Gue lebih prefer Next.js, cuman gue belum pernah coba bikin Express dalam Next.js. Bang, bahas bootcamp Enigma. Oke, kita mulai dulu aja kali ya. Teman-teman, lebih enak kita mulai langsung sharing-sharing Axios-nya atau kita mau ngobrol dulu nih? Gue sih balikin ke kalian aja. Kalau pada langsung mau mulai, kita mulai guys. Jadi mulainya selesainya lebih awal, habis itu kita bisa ngobrol-ngobrol yang lain. Bang, kalau Azi, bang, kalau kerja masih suka pusing atau EZ banget ya? Pusing loh ya. Kalau EZ banget mah jago banget gue.
Ngobrolnya nanti ya. Gue mau sharing soal React. Hari ini ngapain bang Megatron? Kita React make Interceptor ya. Axios make Interceptor. Oke, gimana kita mulai aja nih guys? Bang, CTRA plus back lalu save. Itu apa ya? Virus bukan? Backendnya bang, backendnya nanti ya Muhammad Andreas ya. Karena sepengalaman dan penglihatan gue, backend gak ada yang tertarik ya, cuma dikit sekali. Someone you love. Bang, kenapa di PHP nama filenya beda-beda kayak dashboard.php, menu PHP, dan lain-lain? Ya memang, karena kan setiap file itu harusnya mewakili sebuah fungsi tertentu ya. Satboy, bang, kalau kita sebagai programmer udah tahu logiknya terus suruh ChatGPT bikin, apakah salah? Menurut gua pakai AI itu nggak pernah salah. Maksudnya menggunakan AI itu nggak salah. Cuman balik ke diri sendiri lagi. Kalau lu kasih logic ke ChatGPT, abis itu dia kasih codingan, lu harus make sure bahwa codingannya sesuai dengan logic lu dan tidak ngebug. Karena sepintar-pintarnya AI, pasti ada sedikit celah. Gua kagak tahu udah jadi moderator atau belum. Gua udah invite lu. Gimana ya? Maaf ya, agak kampung ya. Tapi gue sudah pencet kok. Habis itu gue sudah invite nih, kayaknya. Bentar ya guys ya. Oh, ini add moderator nih. View real time data in live. Apa nih? Pin comment, star comment. Nah, ini nih. Gue jadiin Rifzan sebagai moderator. Terima kasih Rifzan telah mau menjadi moderator ya. Gue nggak tahu sebenarnya itu tuh apa tujuannya, tapi gue rasa semoga baik ya. Dan tidak menghancurkan live ini ya. Saya harap makin rame. Ini bahasa pemrograman JavaScript. Ya, JavaScript ya. Bentar ya nih. Cara dapat kerjaan 2 digit atau remote? Nanti kita bahas ya. Gua sih nggak punya ide gimana cara dapat kerjaan 2 digit langsung sama remote. Faisal udah ada deh bang. Udah live-nya dari jam 8.30 kok. Belum mulai kita belajarnya. Teman-teman boleh siapin dulu VS Code-nya. Siapin apapun lah. Terserah kalian. Yang pasti VS Code atau mau pakai WebStorm atau apa. Gitu-gitu ya. Bisa. Oke? Karena kita akan mulai sharing-sharing ya. Sharing Axios. Tapi sebelum itu gue cek dulu. Aktif gak servernya? Oh, belum aktif ya. Awal belajar umur berapa bang? Papa, 2016 tuh umur gue berapa ya? 20-an kayaknya. Nah ini adalah website yang kita bikin. Ini fotonya kenapa pecah? Karena kayaknya sumbernya yang salah ya guys ya. Gitu ya. Nah sebenarnya kita nggak akan mengubah banyak tampilannya. Karena sekali lagi yang gue mau tekankan di sini adalah cara mengefisiensikan penggunaan HTTP call. Kayak gitu. Gue bantu jawabin sesuai ilmu yang gue punya bang. Oke mantap. Lavinia, Axios buat apa? Nah ini. Axios itu pertama-tama, Axios itu tuh bukan laptop ya. Axios itu bukan laptop. Oke. Axios itu adalah, bagi teman-teman yang nggak tahu jokesnya Axios itu bukan laptop, berarti teman-teman mungkin kurang tahu laptop Axios. Mungkin yang ketawa cuman gua dan diri gua sendiri ya di sini. Oke. Gua minum dulu. Sudah lumayan rame, thank you banget yang sudah share. Thank you banget juga yang like, kalau boleh di like lagi, di share biar makin rame. Gue nggak tahu kenapa waktu itu kita pernah live TikTok bareng sampai 300 viewers ya. Gue nggak ngerti itu siapa yang bikin itu. Tapi kalau boleh di spam like, share juga guys. Wah, thank you banget yang spam share ya. Semoga itu nggak mengganggu gue ya. Semoga lah. Oke? Sip, kita akan mulai. Sebenarnya penjelasan awal dulu kali ya. Kan tak kenal maka tak sayang. Walaupun itu sebuah sebutan yang sudah umum ya, lumrah basa-basi ya, tak kenal maka tak sayang. Tapi intinya adalah Axios. Jadi Axios ini adalah promise-based HTTP client for Node.js and the browser. Jadi maksudnya dibilang Node.js, berarti teman-teman bisa pakainya di Express, bisa juga pakai di Nest.js, pokoknya yang runtime-nya menggunakan Node.js. Runtime itu apa? Yang penting tuh kayak backing-annya lah. Yang ngejalaninnya tuh pakai apa? Node.js. Nah, itu bisa pakai Axios. Jadi Axios ini bukan untuk
Bukan hanya untuk React aja, bukan hanya untuk front end aja, tapi juga bisa untuk back end yang spesifik menggunakan bahasa JavaScript gitu. Faisal, mending pakai akses apa fetch bawa Node bang? Sejauh pengalaman gue lebih suka pakai Axios karena lebih banyak fitur-fiturnya aja gitu. Salah satunya interceptor, menurut gue itu salah satu fiturnya. Tapi kalau misalnya mau pakai fetch juga nggak masalah, berarti kan nggak menambahkan instalasi package tambahan aja. Oke? Thank you banget yang sudah share. Kalau boleh di like dan di share lagi guys biar makin rame. Gue kadang bingung kenapa bisa banyak waktu itu viewersnya. Cuman nggak apa-apa. Yang penting semuanya mendapatkan pembelajaran, anjay. Nah, abis itu dia bilang it is isomorphic. It can run in the browser and Node.js with the same code base. On the server side, it use the native Node.js HTTP module, while on the client, it use XML HTTP request. Jadi maksudnya apa? Kalau server side itu kayak tanda kutip backend-nya lah, itu menggunakan native Node.js HTTP module. Nah, kalau di browser itu, kalau teman-teman nggak tahu, itu namanya ada XML HTTP request. Ini nih kalau bisa diibaratkan ya, ini nih seperti kakek daripada cara memanggil API di front end gitu. Nah, orang dulu nih mungkin ya yang nggak pernah mendapatkan nikmatnya Axios ataupun fetch, dia tuh memanggil data kayak gini guys, pakai XML HTTP request gitu. Tapi gua nggak sampai deep dive banget, ngerti-ngerti amat, gue cuma tahu aja gitu. Jadi Axios itu dibikin dari XML HTTP request. Nah, pertanyaannya kenapa gue harus sharing ini guys? Kenapa teman-teman harus perlu tahu library ini tuh tujuannya apa, dibikin dari mana gitu. Karena sekali lagi pada saat teman-teman bertanggung jawab menginstal library di project kalian, itu adalah tanggung jawab teman-teman untuk tahu bahwa library itu aman atau enggak, atau dari mana dasarnya dibuat library tersebut. Biar kalau misalnya nanti ada error, ya nggak tahu juga sih kadang. Cari aja di Google tetap. Cuman maksud gue kayak ya lu harus tahu lah apa yang lu install gitu. Sesederhana seperti itu. Oke? Kalau udah ini fitur-fiturnya nih, ini banyak fiturnya. Ada make from the website. Make HTML sudah. Support the Promise API. Promise ini apa? Jadi Promise tuh kalau nggak salah itu bukan tipe data ya. Promise tuh tipe data bukan ya? Coba kita cari. Promise data type kali ya. Promise itu adalah objek. Promise adalah objek ya. Bagi teman-teman yang kalau mau komen boleh komen-komen aja guys ya. Promise itu janji om, so fucking. Ya betul. Promise itu objek. Thank you set boy. Bagi teman-teman tulis di komen juga biar gua tahu kalian masih ada atau enggak ya. Tapi kalian mungkin perhatiin banget. Jadi nggak komen nggak apa-apa. Biar makin rame aja trafficnya. Anjay, kapitalis bro. Oke lanjut. Nah ini kan support promise. Promise itu kan objek. Ya, Lavinia bisa asing nggak? Axios bisa asing. Asing itu kan cuman keyword dari JavaScript-nya. Jadi kalau dia bisa pakai kalau library ini JavaScript, berarti dia bisa asing. Intercept request and response. Transform request and response data. Cancel request, timeouts, query parameter serialization with support for nested entries. Nah ini banyak banget lah fitur-fiturnya. Nah itu makanya kenapa Axios ini menjadi sebuah pilihan utama bagi teman-teman frontend untuk memanggil API. Karena ini sudah banyak fiturnya. Dan salah satu yang cukup menonjol menurut gue adalah client-side support for protecting against XSRF. Cross-site request forgery. Jadi ini kayaknya sebenarnya intinya adalah kayak cookies CSRV gitu. Ini security HTTP call lah gitu. Kayaknya biar supaya tidak diinjek kayaknya ya. Gua nangkepnya. Oke. Nah, kita lanjut. Ini Axios API. Kalau gue sudah npm install Axios di sini, jadi aman. Habis itu kita tinggal ke example, contoh penggunaannya ya. Penggunaannya tinggal kayak gini aja guys, axios.get, await, response dapat, aman, selesai. Gitu. Oke, kita coba ya. Gue sudah install nih Axiosnya. Sekarang kita akan, ini susah nih gimana gue tunjukinnya ya. Kayak gini lah. Nah, berarti yang fetch ini kita akan ganti. Gitu ya. Katanya anak IT Trave pakai Axios, kayaknya mereka punya abstraksi sendiri sih. Gua belum lihat sampai dalam banget.
Cuman gue nggak bisa banyak ngomong juga ya. Kayaknya nggak boleh juga gue share. Nasi goreng bang, gue baru belajar di OM tapi belum buat project pakai DOM. Kalau lanjut ke React bisa aman. Bang, next bahas TRPC kalau bisa. TRPC itu yang TypeScript ya? gRPC kan Google ya? TRPC apa ya? Nantilah. Nah, kita lanjut. Berarti fetch ini kita akan ganti ya guys ya. Kita akan komen dulu di sini. Bentar. Nah, ini di komen. Komen. Ini juga di komen dulu ya. Takut bingung ya. Kita bikin cons, respond gini. Sama dengan await Axios. Nah, di sini sudah keluar nih axios.get. URL-nya mana nih? URL-nya ini nih ya. Nah, URL. Nah, axios.get setahu gua parameter keduanya itu adalah option atau config. Nah, bisa ditambahin headers. Headers-nya apa? Nah, headers-nya adalah ini. Kalau udah, teman-teman tinggal konsol aja respon. Oke? Kita belum masuk ke dalam interceptor. Gue cuma mau tunjukin gimana cara pakai Axios yang pure Axios aja dulu. Nanti kita pelan-pelan akan ubah Axiosnya menjadi instance. Dari Axios instance kita pasangin interceptor. Dari interceptor kita implement. Kita panggil di setiap halaman, di halaman home-nya. Kalau kita buka di sini, kita inspect elemen. Kita lihat konsol. Nah, dilihat sini objek. Nah, di dalam objek Axios ini adalah isi daripada respon-responsnya. Jadi ini adalah keutuhan yang dikasih, ada status text, ada request di sini. Nah, di dalamnya pun juga ada data. Nah, data ini yang akan kita pakai ya guys. Data ini adalah hasil daripada fetching data pada server tersebut. Jadi kita akan ambil nih di sini data di articles. Kayak gitu. Oke? Kalau kecepatan boleh tolong tulis di komen ya. Maksudnya gue terlalu cepet kah ngomongnya atau apa gitu. Bukalau berpotensi, halo. Bukalau berpotensi kembali. Kalau kecepatan gue ngomong sekali lagi tolong disampaikan ya. Karena kadang terlalu asyik sekali mengoding. Saya sampai lupa daratan gitu ya. Aman? Thank you. Oke, response.data. Misalnya gue gini ya. Response.data. Jebret. Kita lihat lagi. Kira-kira ada tidak. Nah, respon.data. Ada articles. Oke? Nih, kalau udah berarti kita habis respon.data.articles. Jebret. Kita lihat lagi. Dapat semua datanya. Oke? Kalau udah berarti kita bisa apa nih? Kita bisa apa? Kita bisa gila. Nah, kalau udah dapat datanya ya kita tinggal simpen ya. Jadi respons ini kita akan simpen langsung ke nih, set news articles. Nah, kan teman-teman kemarin setiap kali gua sharing soal JavaScript, gua tuh selalu menekankan menggunakan destructor atau destruct. Supaya apa? Sebenarnya sih supaya mengefisiensikan kode gitu. Kalau teman-teman lihat kan kalau kayak gini kan kita harus mengakses kedalamannya lumayan dalam ya. Kayak habis respon, data, articles. Nah, kita bisa potong nih jalan kita ambil aja kebutuhan key pada objek mana yang mau kita pakai. Jadi misalnya data, tinggal kita ganti aja data di sini. Nanti dapat datanya. Data gitu ya. Kita masukin di data.articles. Oke? Save. Kalau udah hasilnya sama aja. Ya teman-teman. Lihat teman-teman, sama aja hasilnya ya. Hasilnya sama aja. Nggak ada yang beda. Bang lagi bikin apa ICM? Ini lagi bikin make Axios. Biasa mau kabur. Bang mau tanya soal klien yang nggak mau bayar. Aduh. Nah nanti ya, habis ini ya. Habis ini kita ngobrol-ngobrol ya. Tapi gue nggak bisa kasih solusi juga sih kalau klien kabur ya. Gimana coba? Ngerti hukum kagak? Dihukum iya. Oke kita lanjut. Nah, kita bisa menggunakan ini juga nih. If fresh okay, throw error, data message, dan bla bla bla. Nah, tapi yang gue tekankan adalah sekarang gue akan bikin Axios-nya jauh lebih bisa jauh lebih reuse atau bisa digunakan oleh banyak komponen-komponen. Nah, itu kita bisa menggunakan salah satu fitur yang dinamakan dengan Axiosu Instance. Nah, ini Axios Instance. Jadi Axios Instance ada you can create a new instance of Axios with a custom config.
Jadi instance ini tuh kayak teman-teman anggap aja ini nih kayak objeknya Axios atau objeknya Axios yang bisa teman-teman pakai di seluruh komponen. Jadi setelah instance-nya diekspor nanti bisa diambil. Gitu. Nah, kenapa pakai Axios instance? Karena teman-teman kalau lihat di codingannya ini nih ada hal yang berulang atau redundant. Kayak News API org v2 ini nih. Nah, ini nih sebenarnya guys. Sebenarnya di API-nya tuh memang selalu menghit newsapi.org. Nah, kita tuh nggak perlu berulang-ulang lagi masukin https newsapi.org. Kita hanya perlu masukin path-nya aja, path-nya. Path-nya mau apa sih? Gitu. Nah, itulah dasar daripada kenapa gua bikin Axios instance gitu. Nah, cara bikinnya gimana? Misalnya kita bikin di sini aja. Const instance sama dengan Axios dot. Aduh. Kok tiba-tiba gue kayak mau flu gitu ya guys ya. Axios dot create. Masukin base URL. Base URL itu adalah URL base atau URL yang menjadi basis daripada API-nya. Kalau teman-teman lihat di sini, dari secara struktur API-nya, harusnya top headline. Aduh. Sorry guys. Oke, lanjut. Semoga nggak bikin kalian budek ya. Nah, ini misalnya http newsapi.org v2 ini. Nah, ini adalah base URL-nya. Top headline ini adalah path-nya. Tanda tanya ini adalah query-nya. Gitu. Nah, jadi yang kita ambil itu adalah ininya nih, guys. Nah, nih. Ya, kita ambil ininya. Bahasa apa ini? Ini bahasa JavaScript ya. Kita copy, kita masukkan di base URL di sini. Oke. Nah, kalau udah teman-teman, kalian nggak perlu lagi memasukkan ini. Kalian hanya perlu hapus kayak gini, kayak gitu. Jadi lebih clean ya. Nah, kayak gini udah kita lihat. Habis itu kita refresh, masih jalan nggak? Suri, bahasa JavaScript. Nah, React itu bukan framework, Suri. Kalau gue boleh sedikit koreksi, React itu adalah library. Framework itu Next.js. Nah, Darksycat belajar pertama kali coding dari JavaScript. Fuck project, ajarin Kotlin bang. Aduh, Kotlin belum ya. Itu ngezoom pakai apa tadi bang? Itu CTRL+. Saya ada dengar soal pasang backdoor bang. Kalau klien nggak bayar bisa dihapus webnya meskipun di sisi. Menurut gua sih lebih enak suruh dia DP dulu ya. 50% gitu bayar, baru lu kasih servernya. Daripada pusing-pusing pasang backdoor. Kerja di mana bang? Burung biru, bukan Bluebird. Backend biasa pakai apa? Pakai Express. Tapi ini sekarang pakai Java lagi. Oke? Kita lanjut. Teman-teman, nggak ada yang mau ditanyain dulu kali ya. Ini kayaknya cukup sederhana ya. Jadi kita bikin instance, habis itu kita tambahin instance get di sini, headers, dan sebagainya. Oke? Sampai di sana, teman-teman sudah berhasil mengimplementasi namanya Axios. Oke? Jadi Axios ini apa? Axios ini, oh bentar, fair. Soalnya kliennya itu temennya punya temen. Jadinya nggak di DP. Lah, kalau gue sih selalu kalau mau ambil project, setidaknya dia bayar seberapa persen lah dulu gitu. Karena jadi pegangan ke kita juga gitu. Mau teman sekalipun ya kalau gue. Kecuali teman akrab ya, sudah kayak saudara gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan instant.get. Nah, sekarang gue kasih sebuah case lagi. Kalau teman-teman lihat, XAPI key ini adalah sebuah value yang berulang terus. Yang selalu dipakai, yang selalu ada di setiap kita memanggil Axios. Memanggil API. Nah, caranya gimana? Supaya kita tuh, tidak perlu menulis ulang-ulang kalau misalnya nanti instance get gitu ya. Nah, ada di sini namanya headers. Headers X custom header _2 footer. Jadi kita bisa menempelkan header di instance-nya jadi supaya kita nggak perlu double ya. Jadi tinggal di sini tambahin headers. Habis itu kita masukin yang ini. The bread. Kita hapus deh headers-nya di sini.
Bentar, gua hapus lagi di sini. Kita refresh. Hasilnya sama aja nggak? Tada, hasilnya sama aja. Oke, jadi dengan teman-teman menggunakan instance, itu sudah banyak banget membantu teman-teman dalam membersihkan codingan. Kalau dilihat dari sini, kita tuh sudah bisa menghapus nih kira-kira nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggaplah kasarannya 7 line. Yang ini sama ini juga, jadi 8 line. Yang ini nanti gua akan tunjukin cara yang lebih efektif. Kita hapus juga. Oke. Habis itu, kita juga hapus yang ini. Berarti kasarannya sudah banyak banget yang bisa kita hapus. Dan jadi hanya 2 line. Gitu. Jadi dengan teman-teman mengikuti apa sharing yang tadi gua sharing, secara nggak langsung teman-teman sudah mengefisiensikan penggunaan kode daripada pemanggilan API. Karena sekali lagi, tujuan menggunakan Axios itu adalah kita akan kita akan mengencourage penggunaan fitur-fitur di dalam Axios-nya. Gitu. Makanya kenapa orang-orang suka pakai Axios, karena banyak banget fiturnya, dan kita selanjutnya akan menggunakan yang namanya interceptors kayak gitu. Serbet, Isam, lu tutor di akademi gitu bang? Bukan sih, tapi dulu pernah jadi instruktur di Hacktip ya. Axios itu apa bang? Alim Prasetyo, HTTP call library. Trophy Hunter, React.js bisa jadi two-way data binding kayak AngularJS nggak bro? Bisa. Tinggal lu tempel aja nggak bisa. Bisa lah two-way data binding, tapi nggak sesimpel view ya. Maksudnya nggak segampang view gitu. Kayak lu harus tempel dulu dengan state lu, di input itu, abis itu on change-nya lu pasangin setter, ya bisa. Oke? BB, bang, belajar coding awalnya harus dari mana? Belajar dari roadmap.sh juga bisa. Gitu. Isam, keren bang. Wih, thank you. Dixie, software buat ngetes API selain Postman apa bang? Bisa pakai Thunder Client nih. Thunder Client-nya adalah extension di VS Code supaya teman-teman bisa ngetes API langsung di VS Code-nya. Reza, gokil emang lulusan UMN. Wih, Bang Reza. Oh, nih Bang Reza nih yang jago FIFA nih. Eyan, bang, kira-kira dari JS ke React gitu berapa lama ya bang? Dari JS. Kalau gue waktu itu belajar JS-nya agak lama. Belajarnya kayaknya 6 bulan gitu, abis itu baru React. Tapi itu karena gue kecemplung, karena mau kerja. Nah, kalau nggak kecemplungnya lama. Nah, Reza, Fatan bangga denganmu, nah. Anjay, Fatan. Fatan, my friend. Wawan Beats, bang, offering letter agak susah buat senior ya sekarang. Kayaknya nggak juga ya, senior lagi dicari banget malah. Kayak tiket tuh lagi hiring senior, Traveloka juga hiring senior. Info belajar API dari basic sampai ke REST API bang. Ada di roadmap.sh. Ailos, bang, gue baru belajar ML, extension yang oke apa ya? Gue nggak tahu kalau VS Code. Rangeps, bang, itu bikin back end, bukan ini front end. Squid, wow, ngejelasinnya pakai bahasa yang modern dan teknis gitu, aku nggak ngerti. Wah, gimana ya, gue harus jelasin kayak gimana Squidwolf? Dumfries, mending Axios apa Fetch Kang? Gua lebih suka Axios karena banyak fiturnya. Icem, kerja di mana bang? Kerja di Burung Biru. Serbet, bang, nama ekstensi yang di bagian import Gizip apa? Ini tuh kalau nggak salah nama extensionnya tuh... ini intermezzo dulu ya guys, sebelum kita lanjut ke Interceptor ya. Karena banyak banget yang komen. Sayang sekali kalau gua nggak menjawab komennya. Karena kan mereka mendedikasikan untuk bertanya ya. Nah, ini namanya import cost. Import cost ini adalah sebuah extension yang bertujuan untuk kita tahu nih berapa banyak size yang dipakai, jadi lebih aware. Twitter bang, bukan Twitter. Burung Biru jadi driver bang, bukan Dumfries jadi software engineer. Winter bang, kenapa nggak daftar polisi? Kenapa tiba-tiba gue jadi polisi? Kan gue ngoding ya. Zaidan, bang, aku coba ikutin di YouTube menggunakan data JSON untuk database-nya. Bisa. Itu pakai JSON server ya. Lavinia, saya buat web stream anim, data dari Fetch API, mainin hash biar nggak refresh karena nggak belajar React. Oh. Squid, intermezzo itu apa bang? Sesen itu apa? Serbet bang, tutor consume API yang PageNet dong. Itu nanti, itu boleh tuh. Nanti kita cari waktu ya untuk kita sharing itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah teman-teman, sampai di titik ini,
Sampai di titik ini, sampai di titik ini, apakah Axios kalian itu sudah bisa dipakai? Sudah banget. Boleh banget. Dan ini adalah codingan yang tanda kutip cukup cukup ideal lah bagi teman-teman yang baru pemula banget mungkin pakai Axios. Ini kayak mengisyaratkan bahwa sudah sadar akan penggunaan Axios.create. Tapi gue kasih case lain. Misal, instance ini mau dipakai di tempat lain. Mau dipakai di seluruh komponen yang teman-teman bikin di React. Nah, caranya gimana? Ya, sesimpel teman-teman tinggal pindahkan instance ini ke dalam sebuah file di sebuah folder yang disebut dengan utils. Gini. Jadi, gua kasih strukturnya. Jadi pada umumnya, bagi teman-teman yang mau kerja di perusahaan gitu, mereka tuh punya convention folder structure-nya sendiri gitu, atau struktur folder. Yang dimana secara umum ada beberapa, kayak ini, components. Ada components ini artinya adalah sebuah komponen global yang dipakai oleh banyak komponen. Habis itu ada folder pages. Nah, kenapa gue pakai pages? Mungkin teman-teman tahu ada folder namanya views. Nah, kenapa pages? Karena biar teman-teman tuh lebih kalau views itu tuh menurut gue pages tuh lebih menggambarkan bahwa itu page atau halaman. Sesimpel itu aja. Kalau teman-teman mau ganti views juga nggak masalah. Ya, sama-sama kok artinya. Lanjutnya roots. Roots ini adalah routingan-routingan tadi. Yang di sini kan ada routingan ya. Pakai React Router. Selanjutnya utils. Utils-nya adalah folder yang berisi file-file yang bersifat utility atau yang membantu produktivitas dalam ngoding. Nah, misalnya kayak Axios. Axios itu adalah sebuah HTTP API call utility gitu, yang dimana mempermudah kita untuk memanggil API call. Gitu. Jadi gimana cara membedakan memasukkan file dalam setiap folder? Itu tuh balik lagi teman-teman coba pikirin ini tujuan filenya apa, ini tujuan fungsinya untuk apa. Itu membuat teman-teman tidak akan tersesat mau masukin apa gitu. Oke, gue baca komen dulu karena komennya asik banget ya. Hui. Burung biru backendnya pakai apa bang? Java. Zaidan bang, aku kan sudah ikut di COU. COU itu apa ya? Udah berapa tahun ngoding bang, sampai saat ini paham betul. Menurut gue dibilang paham betul belum terlalu paham banget gila gitulah maksud gue. Ya. Tapi kalau berapa lama itu hitungannya tuh sebenarnya tuh 4 tahun. Cuman 1 tahun itu tuh nggak terlalu profesional karena freelance. Dan skripsi gue hitung sebagai pengalaman ngoding. Rio, bang kalau jasa bikin aplikasi sederhana kira-kira kalau biaya nanti ya. WNV buat apa bang? INV itu adalah sebuah variabel dinamis yang dimana bertujuan untuk menyimpan data-data yang cukup sensitif itu di dalam INV. Selain itu, supaya mempermudah teman-teman dalam melakukan deploying. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja di IT industry, di bayangan teman-teman aja nih, mungkin bagi teman-teman yang awam, ini kalau ke-skip aja nggak apa-apa. Tapi yang bagi teman-teman yang sudah mulai mau masuk, apalagi sudah mahasiswa IT, habis itu mau masuk ke perusahaan, pasti tuh ada idealnya tuh pasti ada namanya staging server atau UAT server. Itu tuh user acceptance criteria. User acceptance testing ya kalau nggak salah. Jadi pokoknya tempat ngetes. Habis itu nanti ada production yang dipakai secara live gitu. Bang, untuk zaman sekarang buat pemula ngoding belajar apa dulu? Di roadmap Resa tergantung Anda mau belajar apa. Kau lihat bang, kenapa nggak pakai Dendcatch? Gua pakai try-catch dan juga asing supaya membuat code-nya jadi lebih cakep gitu, lebih rapi. Thanks bro, sesama developer semangat terus ngetutornya bro. Thank you Trophy Hunter Gaming, semoga Anda sukses selalu juga. Bang, lu awal belajar kuliah dulu? Ya. Fair, spill tema, font, icon, extension bang dalam bentuk video juga boleh. Oke, siap bosku. Serbet, berarti Axios hampir mirip sama dependencies HTTP di Flutter ya bang. Serbet ini memang punya pengalaman. Ya, walaupun gue jarang banget pakai Flutter, tapi gue masih ingat HTTP, modul. Bang, itu JSX bukan JavaScript JS. Iya, jadi kalau gue pakai JS, itu tuh artinya, ini bukan API JS ya, gue hapus dulu. Kalau pakai JS itu berarti isi filenya tuh pure JavaScript, tidak ada komponen. Gitu. Justin, cara mudah memahami state gimana Pak Ruli? Saya masih bingung, nanti ya kita akan bahas bersama. Zaidan bang, lebih baik kursus apa bootcamp ya untuk bisa langsung kerja. Kalau mau langsung kerja,
gue saranin bootcamp karena dikasih channel untuk kerja ya. Dikasih career ya kalau nggak salah. Nah tapi itu setahu gue cuman ada di nggak tahu di mana, tapi dirubah di Hacktiv tuh dia dikasih. Bang, di deskripsimu dulu apa? Oke. Gue UI UX designer biar bisa kolaborasi. Boleh tuh kayak nih GUI, gue butuh nih. Katanya anak IT sama ada ENV, Canary atau Beta. Oh, berarti itu ada another environment lagi ya gitu. Anak hilang. My Hero Bootcamp harus ada dasarnya mas, karena di sana belajar cepat di bootcamp. Oh, ada yang bilang, bang saran buat bisa improve junior developer. Saran bikin untuk improve junior developer adalah tetap terus baca dokumentasi dan baca buku-buku technical ya. Ini ngobrolnya seru banget ya, tapi gue lanjut dulu ya. Memang kadang tuh lebih enak gue bikin sesi ngobrol aja daripada sharing kayak gini ya, tapi nggak apa-apa. Karena pertanyaan tuh seru-seru pas setiap kali gue lagi sharing technical gini. Coba kalian teman-teman kemarin ikut deh hari Minggu. Tuh kalau kalian itu kan kalau kemarin kan lebih banyak fokus ke ngobrol. Oke, kita lanjut. Kita akan bikin sebuah file namanya HTTP.js. Jadi HTTP.js ini adalah pure yang berhubungan dengan HTTP API call atau kita bikin utility untuk memanggil API kita lah gitu. Oke. Salah, kenapa gue copy itu? Kita ambil app.js di sini, kita akan copy nih instance di sini. Tapi gue ganti jadi namanya HTTP aja. Biar lebih cakep ya. Enggak sih, biar tahu aja tuh HTTP call gitu. Import Axios. Jangan lupa di export default HTTP. Oke? Kalau udah di app.js ini kita hapus aja supaya kita nggak usah import lagi di Axios di sini. Jadi teman-teman tinggal HTTP di sini langsung dapat HTTP get. Gitu. Oke, ini tahap pertama. HTTP get. Jadi kalau teman-teman mau pakai Axios dengan settingan yang sudah teman-teman setting, gimana sih teman-teman setting, maka ini tuh akan mempermudah teman-teman dalam memanggil API call. Karena di sini di HTTP.js sudah ada X API key. Gitu ya. Jadi nggak perlu ditambah terus. Oke? Sip. Nah, kalau udah, sebenarnya apakah ini sudah selesai? Menurut gue pribadi ini belum selesai. Kenapa ini belum selesai? Karena gue akan tunjukin salah satu, bisa dibilang advance juga nggak advance banget sih. Cuman ini jarang banget di-sharing oleh, even bootcamp pun kayaknya nggak pernah sharing interceptor ini. Karena sekali lagi memang bootcamp kan tujuannya supaya lu bisa ngoding dulu gitu. Tapi kalau live gue kan bebas sih. Gue mau sharing apapun yang gue rasa itu penting untuk teman-teman gitu. Nah, ini namanya interceptor. Jadi interceptor tuh dari bahasa Inggris ya, interceptors. Artinya dia yang mengintercept. Intercept apa? Request dan response. Jadi request itu maksudnya apa? Jadi sebelum API call-nya dipanggil, kita intercept. Kalau interceptor yang respon berarti setelah API call-nya berhasil dipanggil, berhasil atau gagal ya, sukses ataupun gagal, itu kita ambil. Kita bisa ambil. Gitu. Oke. Walter Aluman, bang, perbedaan JS dan JSX. Jadi JSX itu adalah JavaScript XML. Simpelnya adalah pakailah JSX kalau ada HTML-nya. Sorry, bukan HTML, tapi ada React komponennya. Kayak gini tuh ya gue bisa sebut lah sebagai HTML gitu. Kalau JS pure itu tuh kalau teman-teman lihat ini nih semuanya JavaScript, fungsi JavaScript gitu ya. Bro, lu global statement-nya pakai apa library-nya? Zusten, Jotai, gua Zustan ya, Baron. Tapi pernah pakai Redux. Dulu lama pakai Redux. John Lemon. Persamaan, Zaidan My Hero. Bang, menurut Bang Fuadid Muhammad, local programmer di 2004 agak susah karena tech winter. Sebenarnya kalau teman-teman mau lihat di LinkedIn ya, menurut gue tuh, kalau kita terlalu idealis untuk ambil perusahaan yang well established, well known, kayak misalnya Tiket, Traveloka gitu. Misalnya kalau lu pengen incer itu, mungkin agak sulit karena kan memang lowongannya nggak sebanyak itu. Tapi kalau misalnya mau nyari startup kecil menengah, masih ada kok yang nyari, menurut gue. Apakah susah? Iya. Susah. Nyari kerja memang susah gitu menurut gue. Mau lu tech winter, kalau dulu memang nggak tech winter lebih gampang, tapi kan jadinya nggak tahu sih gue nggak pernah merasakan tidak tech winter ya. Maksudnya gue masuk di kondisi kayaknya agak tech winter juga gitu. Jadi ya udahlah gitu. Maksudnya bisa survive kok kalau mau belajar terus. Dan itu kan menurut Mas Fuadid ya. Jadi kan up to you. Kot Bayu.
Locker mulai banyak lagi kok sekarang. Nah, Maskot Bayu sudah membuktikan ya. Gue setuju dia. Maksudnya di LinkedIn banyak kok. Gitu. Oke, kita lanjut. Sebelum kita ngobrol-ngobrol santuy. Nah, ini HTTP Axios. Tapi yang gue mau tunjukin adalah Interceptor. Kan gue lupa kan jadinya. Tadi gue sudah jelasin sampai mana. Nah, jadi kita akan bikin Axios Interceptor dulu. Tujuannya untuk apa? Supaya, ini bahasa kerennya ya, supaya mengurangi redundansi daripada handling API call. Atau tidak sesimpel adalah kita mengefisiensikan, mengurangi kode-kode yang berulang, gitu ya. Berulang, gitu ya. Dengan cara gimana? Teman-teman tinggal gini aja, http://interceptors, di sini ada dot. Mau tipenya apa? Request atau response? Request. Ya pasti ada request baru respon. Request.use dalam kurung config return config. Oke. Nah, sampai di sini, request gue tuh belum ada yang aneh-aneh. Maksudnya belum ada yang aneh-aneh tuh kayak gue belum mau modif apapun dan sebagainya. Oke. Nah, biar lebih, kalau menurut gue, biar ini menjadi sebuah satu kesatuan yang lebih kondusif, yang lebih, apa tuh? Bukan kondusif. Yang lebih tertata rapi. Yang lebih tertata rapi, gue akan masukkan headers bukan pada saat create ini. Tapi gue akan bikin dalam sini. Jadi config.headers. Nah gini. Nah jadi setiap request yang mau dipanggil, setiap request yang mau dimulai oleh API call Axios, pada saat Axios memanggil API, kita akan inject API key-nya. Tadi ada dua cara, bisa dimasukin dalam create dan juga bisa dimasukin dalam request. Gitu ya. Oke. Nah, kenapa gue masukin dalam request di interceptornya? Supaya kalau sewaktu-waktu codingan gue tiba-tiba berubah. Gue nggak pakai API key, tapi gue misalnya mau inject atau memasukkan cookies gitu. Nah, cookies itu kan didapatkan misalnya menggunakan library tertentu lah gitu. Nah, ini akan menjadi lebih dinamis gitu dalam hal headers. Atau nanti teman-teman mau tambahin sesuatu di headers atau something gitu pada saat mau request, cus langsung pakai interceptor. Kalau udah, kita pakai http://interceptor. Nah, sekarang kita urusin response-nya. Oke. Response.use. Nah, use-nya ini ada dua juga nih. Ada use yang sukses, respon hasilnya dan juga error. Nah, kita akan bikin dua nih kayak gini. Bentar ya. Use-nya ada dua. Berarti yang pertama itu tadi response. Kita return aja res-nya. Sama satu lagi yang error. Nah, bener nggak ya codingan gue? Nah, gini. Nah, kalau error, kita coba konsolok dulu. Oke? Kita konsolok. Sebenarnya isi daripada error ini apa sih? Gitu ya. Kita error kayak gini. Oke, sebenarnya gue sudah ada contekannya di sini nih. Nah, ini nih contekannya ya. Tapi tidak saya tunjukin dulu. Gitu ya. Mana sih? Woi. Nah, gini. Oke, sekarang kita akan pakai HTTP-nya. Alright. Jadi di app.js ini HTTP-nya kayak biasa masih, habis itu catch, finally, dan sebagainya. Oke, kita save dulu. Kita sekarang bikin error dulu ya. Nah, teman-teman, kita tuh kalau sebagai developer nih, tidak boleh banyak asumsi. Kalau kata buku-buku keren itu kayak pragmatic programmer, walaupun gue masih agak sering asumsi ya, kayak aduh males banget gue konsolok, pasti datanya udah ada lah. Nah, itu tuh adalah awal daripada neraka developer ya, di mana darah-darah codingannya hilang semua. Kevin Christian, anjay Ruli temen gue nih. Woi, Kevin, ini Kepon bukan nih? Kayak Kepon harusnya. Zaidan, another set of you, kalau bisa belajar susah gue lihat codingan JS lu bang. Kenapa susah lihat codingannya? Ada yang berlebihan kah? Gue share. Boleh dijawab dulu kah sebelum saya lanjut? Gue takutnya mempersulit, memperibet, padahal coding itu nggak harus ribet-ribet. Yoi, wah, hai Kepon. Serbet, bang, mending DSRU debug apa coding? Maksudnya? Another, siap bang, list dulu. Ini ICM, apanya yang susah ICM? Yoi, uhui. Review web kapan bang? Kemarin review web hari Minggu, gitu ya. Axios itu adalah library untuk call API. Pak Ruli, tolong bahas tentang stage dan hook. Makasih. Iya, Jas. Bentar. Gue mau selesaiin dulu ini ya. Sebentar ya guys ya. Semisal di headernya pakai token authorize gimana ngap? Nah, kalau mau pakai token authorize, tinggal misalnya teman-teman nih,
cons token misalnya new-nya misalnya authorize apa gitu ya. Nah, gini. Nah, kan diinvoke nih. Nah, setelah diinvoke kan nanti dapat value-nya token di sini. Nah, tinggal teman-teman tambahin aja di headers-nya misal authorization gitu. Ya, authorization. Habis itu ditambahin dia di sini token gitu. Tapi kan gua nggak ada tokennya. Nah, itulah kenapa pakai interceptor jadi lebih enak. Jadi kayak lu tinggal inject aja masukin sesuatu yang lu mau. Oke, kita akan bikin error dulu ya codingan HTTP API call-nya ya. Set. Oke. Kalau udah, kita akan lihat ke React-nya. Nah, teman-teman lihat bahwa terjadi error di sini. 401 unauthorized. Nah, ini adalah konsolog dari errornya ya. Nah, kalau teman-teman lihat, Axios tuh gue sukanya adalah dia tuh memberikan error yang cukup jelas. Maksudnya message-nya full lengkap, ada error bad request, ada responnya nih. Responnya juga panjang, ada respon status, respon data beserta message gitu. Nah, ini maksudnya ini kan dari API-nya gitu. Tapi setidaknya Axios tuh sudah membuat jadi codingannya lebih rapi. Responnya lebih rapi. Teman-teman kalau yang nggak tahu pas 10 tuh apa unauthorized. Kalau pasti yang teman-teman tahu tuh 404 atau not found. Itu jokes jokes dunia bumi ini gitu ya yang merasa 404 tuh lucu sekali ya. Padahal sebenarnya itu nggak lucu ya. Maksud gue kalau ngoding habis itu dapat 404 ya. Kayak kadang kan bingung gitu. Ini resource-nya yang nggak ada atau API-nya yang nggak ada. Nah itu gue pernah tuh mengalami kayak ini nih apa yang salah gitu. Tapi gue jelasin sekali lagi. Kalau depannya 4xx itu tuh biasa salah dari sisi client atau front end. Bisa aja lu kirim datanya salah, formatnya, bad request 400, atau lu nggak punya tokennya nggak lu kirim melalui API call atau melalui Axios, itu 401. 404 berarti resource-nya nggak ada, atau bisa aja API-nya memang nggak ada di server itu, 404. Habis itu ada juga kalau 429 di direct too many. 429 tuh too many times access gitu. Nah, itu juga bisa. Gitu. Oke. Gua sering lihat orang pakai foto profil 404, Bang. Ya mungkin tuh lucu bagi mereka. Memang lucu. Psychoval, gak usah pada bootcamp, udah tag winter. Wah, nggak asik guys. Di sini tempat belajar. Megatron, gak usah bootcamp, mending join Crypto Academy. Kalau gue, Leon lanjutin bang. Oke. Gue ngobrol bentar guys, ntar pada hilang kalau nggak gue komen nih ya. Azos, bang rekomendasi WS editor Tiny MCI. Oke, kita lanjut. Nah, kan kita udah berhasil mengonsol, mengecek datanya. Nah, kalau udah, teman-teman kita bisa masuk lebih dalam nih. Apa nih? Error.response. Oke, error.response sekarang. Error.response. Di sini. Kita copy lagi, habis itu kita refresh. Error.response. Nah, lebih dalam lagi. Kita sudah dapat error.response. Habis itu kita bisa dapat error.response.data.message. Nah, ya. Jadi gue maunya gini nih. Gue mau ngecek, gue tuh mau menampilkan error message-nya nanti. Gitu. Oke, jadi error.response.data.message. Kayak gini. Kalau kita lihat, kita dapat message-nya. Ya, React, tukang ketik keliling. Nah, ini ada message-nya. Nah, berarti sekarang kita tuh bisa mengolah, mensentralisasi, atau membuat semuanya menjadi satu titik untuk menghandling error-error API call. Gitu. Oke? Nah, caranya gimana? Berarti kita tinggal apa nih? Kita tinggal cek. Apakah if error kebanyakan R-nya. Error.response itu ada atau enggak? Gitu ya. Karena kalau if error.response itu berarti ada atau enggak isinya. Nah, kan teman-teman mungkin baru tahu kayak, "Bang, ini kan kalau if itu kan harus boolean type. Boolean type maksudnya yang true or false." Nah, di if pada JavaScript itu juga kalau teman-teman masukin sebuah objek, itu juga bisa dihitung true or false. Kalau objeknya kosong, setahu gue jadi false. Tapi kalau objeknya ada value, hitungannya jadi true. Kayak gitu. Dan asumsi kita ya. Asumsi kita ingatin dulu bentar. Nah, ini kita coba hidupin lagi. Kita beneran dimanggil API. Nah, asumsi kita adalah kalau kita refresh, nah,
errornya nggak masuk ya di sini. Karena memang nggak ada error. Jadi error itu akan ada kalau error responnya ada. Gitu. Atau nggak usah di if error respon juga nggak masalah karena pasti dia akan masuk ke dalam error sini. Gitu ya. Oke. Nah, kalau udah tinggal kita console log, kita tinggal gini aja, kita pastiin error responnya ada atau enggak. Nah, habis itu kita akan tampilkan nih error respon data.message dengan cara apa? Dengan menampilkan toast di sini. Jebret. Toastnya adalah ini. Toast.error. Nah, di sini kita hapus. Nah, dengan cara seperti ini, teman-teman itu nggak perlu lagi ada toast di sini. Nah, ini bisa langsung ke finally aja. Jadi nggak usah ada catch di situ. Oke? Habis itu ini juga dihapus, berarti sudah nggak butuh di atasnya. Kalau kita refresh, hasilnya apakah sama? Tada, hasilnya sama aja. Tapi teman-teman sudah membuat codingannya jauh lebih efisien. Lihat, di sini cuma ada try sama finally. Nggak pakai catch karena sudah di-handling di Axios Utilities di sini. Kalau teman-teman mau lebih detail lagi, misalnya const code di sini sama dengan error.response. Maksudnya apa? Jadi kita akan mengambil value dari kodenya aja. Console log dalam kurung kode. Habis itu kita coba matiin lagi di sini. Nah, teman-teman lihat tampil errornya, cakep. Habis itu, oh sorry, bukan code berarti. Coba kita cari di sini. Kita coba rest dulu. R aja kayak gini. Kita console log dulu, jadi nggak langsung tiba-tiba mendadak ada, ya. Kita langsung lihat kayak gini. Tada. Nah, di sini ternyata sorry bukan code tapi status. Nah, jadi teman-teman bisa bedakan melalui status. Misal kayak gitu ya. Status di sini. Kalau kita lihat hasilnya bisa jadi 401. Nah, biasanya interceptor response itu punya handling yang berbeda-beda. Misal nih, kalau gua mau nih ya, statusnya ya if statusnya itu sama dengan 401. Maka nanti gua akan bikin logout di sini. Atau kalau misalnya nanti else if statusnya 500, ya. Kasih apa misalnya bukan logout tapi retry. Retry bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa juga sih. Misalnya return sesuatu lah, return error apa gitu. Bisa gitu. Dan kayaknya menurut gue sudah nggak butuh lagi if di atas ini karena sudah pasti error responnya ada. Karena dia akan masuk setelah responnya. Devkinku sambil makan bang, mantap. Lihat tosnya bang, boleh. Apa gue tiba-tiba bersin ya? Gue make ini nih. Bentar. Ada orang live sampai bersin. Kayak harus makan vitamin kali ya. Thank you yang sudah share, thank you yang sudah like, thank you yang masih ada stay di sini. Bentar ya. Pertanyaan-pertanyaannya tolong nanti ditanyakan lagi. Sorry banget gue nggak bisa baca semuanya, tapi ada moderator. Thank you banget si siapa tadi ya namanya. Semoga dia masih ada ya. Mana sih moderator gue? Coko Dikes, keren lu bang, thank you. Mana sih moderator gue? Nanti upload gak bang? Upload. Spekrisi MacBook. Nih gue pakai React Hot Toast. Kenapa gue pakai React Hot Toast? Karena cakep toastnya. Menurut gue sih cakep. Gue suka sekali warnanya, animasinya, dan komunitasnya lumayan gede. Lihat. Toast made on this web so far. Ada berapa nih? 13 juta anjay. Gitu, banyak banget yang pakai ini. Oke. Nah, kalau udah kita lanjut lagi ke sini. Nah, bisa logout, bisa return error. Nah, dan sekarang kita akan membuat responnya jadi jauh lebih simple lagi. Kita akan bikin kita tweak lagi jadi lebih efisien dengan cara apa? Jadi kita akan mengirimkan responnya hanya data. Supaya teman-teman di sini yang di FJSX gak usah di data-data lagi, tapi langsung menjadi sebuah data kayak gini. Jadi nggak perlu di apa? Nggak perlu. Jadi langsung ini nih, articles.
Jadi nggak perlu data lagi ya di depannya. Jadi nggak usah nggak usah akses key objek-objek lagi. Habis itu di HTTP-nya gua hidupin lagi key-nya. Teman-teman kita refresh. Udah jadi. Udah deh. Ini adalah kayaknya sampai sejauh ini dulu aja gua share soal Axios beserta Interceptor. Jadi kalau bagi teman-teman jangan terintimidasi dengan Interceptor apaan? Apakah itu temannya Megatron? Ataukah itu temannya Bumblebee? Ataukah itu Transformer? Ataukah itu nggak tahu lagi yang lucu ya. Tapi Interceptor tuh ya sesimpel ini, intercept. Kayak menambahkan something-something di sebelum request dan sesudah pemanggilan API. Code Bayu mantap nih, Interceptor jarang yang bahas. Ya lumayan jarang. Dan gua menemukan ini itu di codingan waktu proyekan pas di kantor lama gitu. Jadi gue juga belajar sebenarnya serunya tuh ambil proyekan tuh bisa belajar. Serbet, Bang, fungsi props itu apa ya, Bang? Soalnya kepo banget nyebur ke React Native. Oke, sekarang ada pertanyaan dulu nggak sama Interceptor? Kalau nggak ada, gue lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang depending tadi. Soalnya ada yang nanya soal state di React. Afarabi, Bang, apakah kalau kuliah informatika atau teknik informatika bisa jadi cyber security? Kayaknya bisa deh, karena kan setahu gue di kampus gue dulu tuh bisa ambil penjurusan CEH, Certified Ethical Hacker, atau cyber security. Wong Tulus, contoh case Interceptor, Bang. Lah, inilah, Bang. Inilah kutunjukkan ini. Inilah case-nya gitu. Dimana lu bisa menginjek sesuatu sebelum request. Misalnya tadi mau masukin authorize cookies token di sini. Habis itu responsnya bisa kita ubah-ubah atau kita error yang kita handling semua di tempat ini gitu. Core R, middleware berarti ya. Nah, gue tuh nggak bisa bilang ini sebagai sebuah middleware. Karena kalau middleware itu tuh kayak sebuah software sebelum, middleware itu adalah sebuah software di tengah-tengah sebelum dia menjalankan fungsi daripada tujuannya. Gitu. Itu middleware di tengah-tengah. Gitu. Tapi kalau Interceptor ini sebenarnya spesifik bukan sebuah middleware, bukan function, tapi ini sebuah kayak objek pada Axios untuk lu bisa modify. Gitu. Jadi gua nggak bisa bilang itu middleware. Atau mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mencoba, mungkin bisa mengelaborasi gitu, apakah ini termasuk middleware. Tapi middleware tuh spesifik adalah kumpulan software code sih kayaknya. Kayak gua tuh bayanginnya kayak middleware express tuh kan kayak function tertentu gitu. Walaupun sebenarnya ini menunjukkan sebenarnya ada middleware-nya juga sih. Cuman kurang yakin gue. Jadi gue belum tahu bisa jawab itu. Leon, Bang, tadi XAPI key itu bisa jelasin nggak? XAPI key ini adalah sebuah API key yang diminta oleh News API. Nah, jadi kalau mau masukin API key itu melalui key XAPI key gitu. Upload YouTube lagi, Bang. Sap. Sip, mau nanya, WordPress bisa masukin data dari database ke salah satu widgetnya? Gue belum pernah pakai WordPress secara utuh, mungkin teman-teman yang di sini pernah pakai boleh menjawab ya. Sip, mau nanya, sudah. Sen, rekomendasi laptop buat kuliah TI apa, Bang? Gue dulu pakai Asus yang 5 jutaan. Itu kuat sampai gue semester 4 atau kalau nggak salah. Tapi itu tuh sebenarnya masih aman-aman aja. Cuma waktu itu gue pengen main game, jadi gue beli ROG. Fun, Bang, gue maba informatika dan gue nggak ada basic, tapi gue minat banget. Kalau lu minat banget, itu bagus. Tapi menurut gue di kuliah tuh bukan hanya sekedar minat. Memang kadang kita suka itu adalah gerbang pertama, tapi konsistenin selesain gitu kalau lu memang suka. Karena itu yang membedakan orang yang memang beneran suka, minat, dan orang yang ikut-ikutan suka gitu. Jadi kalau menurut gue sih ya, bagus itu kalau lu suka IT ya. Gue juga suka soalnya. Rival, Bang, belajar ngoding pakai laptop ThinkPad buat pemula? Boleh. Dede, lanjut, Bang. Sebenarnya ini udah selesai sih. Maksudnya hari ini memang bagiannya hanya Interceptor. Jadi kalau teman-teman mau pertanyaan soal Interceptor, kita bisa bahas lebih tuntas di sini. Dan setahu gue tuh kalau dikasih, dia tuh contohnya tuh promise based. Returnnya promise gitu. Nah, jadi teman-teman bisa pakai promise reject. Ini kalau promise reject berarti nanti itu teman-teman tuh nanti harus tambahin catch di sini. Nah, ini mungkin bagi mereka ini adalah best practice-nya. Tapi yang gua waktu itu pernah pakai, ini bisa jadi referensi teman-teman juga. Hampir semuanya tuh dipasang di sini. Tapi juga nggak menutup kemungkinan bisa dipakai promise reject. Kalau misalnya mau handling spesifik
di halaman tersebut. MacBook Pro M1 Pro. Bang, info project gabut dong buat tunggu wisuda, cari freelance belum dapet. Kayaknya freelance sih paling enak untuk nungguin gabut, karena itu banyak belajar di sana. Tapi kalau freelance tuh bukan belajar technical best practice-nya sebenarnya, tapi belajar domain knowledge. Tuh, rezeki mau berbayar atau portofolio? Nah, itu ditanyain. Kalau portofolio bisa cari di Google. Kayak lu bikin apa gitu. Serbet, Bang, fungsi props itu apa ya, Bang? Soalnya kepo banget pengen nyebur ke React Native. Hah? Props itu tuh kayak apa ya? Jadi props itu adalah, nah kita cari aja di Google. Biar penjelasan gue juga lebih terelaborasi ya, dan lebih bagus. Sebelum kita masuk ke props, teman-teman harus tahu bahwa di React itu tuh semuanya itu kita sebut sebagai komponen. Ibaratkan Lego, semua komponen-komponen yang kita bikin itu adalah unsur-unsur kecil atau elemen-elemen kecil yang membentuk sesuatu hal yang besar. Misalnya, contohnya kayak website Tokopedia. Nah, Tokopedia adalah sebuah website yang bagus. Kita anggap itu bagus ya, karena banyak yang pakai ya. Nah, dia juga pakai React, jadi enak jelasinnya. Nah, jadi kalau di React itu, gue bilang tadi, React itu tuh kan kita ibaratkan semuanya tuh komponen base. Jadi kita tuh melihat semua isi-isi daripada halaman konten ini tuh sebagai sebuah komponen-komponen. Misalnya, ini makanan kering, ini adalah sebuah komponen. Anggaplah sebagai kategori item nama komponennya. Di sini ada kategori misalnya produk item gitu. Oke, jadi di situ pertama kita harus tahu dulu bahwa React itu menganggap semuanya komponen, dan banyak modern framework atau library itu juga menganggap semua UI itu sebagai komponen-komponen kecil. Nah, antara satu komponen makanan kering dengan belanja 2 jam tiba dan kategori ini, gimanakah cara mereka ngobrol? Pertama, mereka bukan manusia. Kalau mereka manusia tinggal ngomong gitu ya. Nah, caranya supaya mereka bisa bertukar informasi itu melalui props gitu. Props. Nah, props itu intinya adalah cara kita membagikan informasi dari suatu komponen ke komponen lain. Biasanya komponen parent atau orang tua atau yang wrapper-nya tuh. Nah, itu tuh. Jadi komponen parent yang mengirimkan informasi ke anak-anaknya. Seperti dalam sebuah keluarga, ya. Biasanya kan child itu ada di bawah parent. Ini kita sebut keluarga yang ideal ya. Gua nggak sebut dark jokes yang lainnya gitu. Tapi maksudnya pasti child parent gitu. Child itu ada di bawah parent. Nggak mungkin child itu gimana ya? Maksudnya itu ya gitulah. Pokoknya parent dalamnya child. Nah, React Component tuh use props to communicate with each other. Jadi untuk mau berkomunikasi antara satu komponen dengan komponen lainnya, kita menggunakan props. Gitu ya. Every parent component can pass some information to its child. Seperti kayak misalnya teman-teman kalau ngobrol sama orang tua tuh kan suka memberikan informasi. Ayo nak, cepatlah kau kerja, carilah kau uang ya, banyaklah kau duit ya supaya mama ini bisa pergi ke Switzerland gitu misal. Anggaplah gitu. Nah, itu kan dia mempasing informasi. Gitu. Dan kita terima sebagai anak. Gitu. Nah, props might remind you of HTML attribute. Nah, jadi props itu tuh bisa mengingatkan kita sebagai HTML attribute. Misalnya kayak input itu punya atribut value. Nah, itu semua props juga. Sama aja kayak props lah gitu. Reminds kita. But you can pass any JavaScript value through them, including objects, array, dan function. Jadi lu bisa kirim objek, array, dan function. Dan props itu bersifat read-only. Kita ibaratkan lagi, kayak orang tua. Orang tua biasa memberikan informasi ke anaknya nih. Nah, jadi anak yang baik-baik ya. Nah, sebagai anak, kita tuh harusnya cuma bisa read-only. Walaupun ada kemungkinan kita membalas. Ya. Kita bilang, emak aja gini. Nah, tuh ngelawan tuh. Habis itu pasti parent-nya marah tuh. Nah, parent-nya marah, wah anak durhaka. Nah, sebenarnya siklus kayak gitu tuh sudah cukup menjelaskan hubungan antara parent dan child pada React komponen. Bahwa props atau informasi dari parent itu hanya read only. Lu nggak bisa ubah informasi yang dikirim parent ini langsung directly.
lu butuh function dari parent lagi untuk mengubah. Jadi hanya parent lah yang bisa mengubah informasi pada parent tersebut. Jadi hanya komponen itulah yang bisa mengubah informasi pada komponen itu tersebut. Tuh. Viewernya makin menurun. Gua kadang bingung kenapa viewernya tiba-tiba menurun, tapi nggak apa-apa. Gitu kira-kira propsnya. Tadi yang nanya state masih ada nggak ya orangnya? Daripada nanti gue jelasin, nah sudah pergi. macOS Linux base lebih enak terminal banding Windows plus lebih gaya. Anjay. Oh masih, just oke. React state. React state. Intermediate, gokil juga. Oke, jadi React state ini adalah use state. Kita ada codingannya di sini. Use state itu apa? Sebenarnya use state itu adalah sebuah hooks. Hooks itu adalah sebuah function yang punya format depannya use yang berisi codingan-codingan yang bersifat logical. Gitu. Jadi hooks itu tuh pasti format depannya ada tulisan use. Itu hooks. Jadi ini adalah hooks dari React. Yang dimana use state ini, hooks use state ini tuh membuat Kenapa gue tiba-tiba batuk? Ada yang doain gue kayaknya. Kita lanjut. Nah, jadi use state ini adalah sebuah hooks yang membuat sebuah variabel itu menjadi stateful. Stateful itu apa? Jadi kalau di React itu paradigmanya kita harus ubah. Kalau misalnya teman-teman pernah belajar jQuery kan itu imperatif. Imperatif itu kan artinya lu harus memberikan step by step JavaScript code untuk mengubah UI. Tapi kalau reactive itu adalah kalau variabel yang make use state nih, kalau variabelnya state itu berubah, maka UI-nya pun juga akan ikut berubah. Kayak gitu. Nah, itulah simpelnya use state. Jadi pakailah use state kalau misalnya variabel itu dipasang di UI atau di HTML-nya, habis itu dia berubah secara dinamis. Nah, masukinnya dalam use state. Bye. Bang, kenapa di React Use Effect-nya dijalankan 2 kali? Itu bukan dijalankan 2 kali, tapi teman-teman lihat di sini ada React Strict Mode. Nah, React Strict Mode ini adalah sebuah komponen React yang hanya dijalankan pada saat development mode. Jadi pada saat dijalankan di laptop kita nih, ini development mode. Development mode, di mana strict mode ini tuh membuat use effect itu dijalankan sebanyak 2 kali supaya React itu menunjukkan apakah ada potensi bug pada use effect atau hooks lainnya. Itu maka dijalankan 2 kali. Fes, Bang, lu belajar gini berapa lama? Sampai paham banget. Sampai paham banget tuh sampai sekarang gue juga belum yakin ya dibilang paham banget. Tapi kalau hitungannya terus belajar berarti masih 3 tahun dan masih belajar. Cimoski, Bang, kalau udah ahli JS sama React gitu HTML dah gak kepake kah? HTML pasti kepake. Kalau lu sebagai front end, web apalagi, itu pasti pakai HTML. Dan tidak akan pernah dilupakan HTML itu. Bang, kamu nggak sedih RZ? Sedih kenapa? Bye, makasih Bang. Sama-sama, semoga bermanfaat. Ian, Bang, apakah setiap backend harus ada middleware-nya atau bisa juga middleware dipakai ke UI? Middleware itu pasti ya kayaknya dipakai di backend. Kalau gua bayangin misalnya Express, tapi kalau sudah sampai di UI bukan middleware dong ya. Berarti kan tuh sudah kayak itu kan sudah front end-nya ya kalau gua nangkepnya. Kok pakai Fit, Bang? Karena Fit itu Ardi mantap Suhu. Thank you Suhu. Kenapa gua pakai Fit? Nah, gue suka nih pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Kenapa pakai Fit daripada create add? Pertama sudah di-mention juga di dokumentasi. Dan kedua ini adalah ini 6 fitur yang gue suka. Instant server start. Jadi ini cepat, lightning fast HMR, hot module replacement, jadi hot reload-nya juga cepat ya. Jadi kalau ubah langsung nggak perlu di-refresh, langsung berubah. Rich feature, support TypeScript dan bla bla bla. Full type APIs, flexible programmatic, sama Optimus Prime kali. Optimize build. Jadi build-nya itu katanya sih jadi jauh lebih
teroptimasi, berarti harusnya lebih reduce size-nya ya. Dan ada pre-configured rollup build with multi-page and library mode support. Gitu. Jadi banyaklah fitur, banyaklah fungsi-fungsi yang gue suka fiturnya. Jadi gue pakai ini. Tadi nanya gue sedih tuh kenapa ya? Megatron, kalau production React strict mode harus di-remove ya? Enggak. Jadi pada saat dia di-build dengan flag-nya production, kayaknya langsung build aja, itu strict mode-nya langsung hilang. Strict mode itu otomatis hanya terpakai di env environment-nya development. Lantas di mana codingan HTML-nya? Nah, ini codingan HTML-nya, Saying. Ini Zeyeng, ini HTML-nya, Saying. Terima kasih Ang sudah memberikan gift. Apakah aku harus pargoy? Enggak lah ya. Timoski tergantung Anda, Timoski mau ambil teknik informatika atau SI kalau lu pengen ngoding banget mah teknik informatika. Virtual DOM. Itu bikin apa BTW Bang? Ini bikin news article. Serbet, Bang boleh jelasin solid principle? Wah itu panjang kali. Pargoy lah Bang, oke Pargoy. Tapi kurang menarik karena gue bukan cewek dengan muka yang menarik dan badan yang menarik juga. Itu Pargoy ala anak IT ya. Lagi project apa Bang? Ini bukan project, ini sharing-sharing aja. Bang boleh tolong jelasin virtual DOM yang diusung oleh React gak? Waduh. Pertanyaan yang berat, mari kita belajar bersama. Kenapa gue agak takut jelasin ini? Karena agak kurang pede, walaupun gue sebenarnya kayaknya cukup tahu aja ya. React DOM, salah kok React DOM. Jadi, sebelum kita masuk ke React Virtual DOM, teman-teman harus tahu dulu DOM itu apa. DOM itu adalah DOM. DOM itu adalah Domino's Pizza, salah ya. Dokumen Object Model. Jadi dokumen Object Model ini seperti ini. Jadi setiap elemen-elemen atau tag HTML itu adalah satu kesatuan menjadi satu kesatuan yang membentuk seperti pohon. Nah, DOM itu adalah dokumen Object Model. Berarti yang sepenangkapan gua, berarti ini adalah satu kesatuan sebagai DOM. Ada dokumen, di dalam dokumen ada root HTML, di dalam root HTML ada head, ada body. Oke, sampai situ. Itu namanya DOM, Document Object Model. Programming interface that allows you to create, change, or remove element from the document. Oke, nah di React itu tuh tetap juga pakai DOM. Cuman bedanya adalah dia tidak memodifikasi DOM-nya. Tapi dia membuat sebuah mekanisme sendiri yang disebut dengan virtual DOM. Kalau teman-teman lihat di index HTML, nah, di index HTML itu, kalau teman-teman lihat, di sini tuh ada script type module main.jsx. Nah, main.jsx ini tuh adalah ini. Nah, main.jsx ini adalah sebuah JavaScript. Nah, JavaScript kita injek ke index HTML. Di sini ada div id root. Kalau teman-teman lihat di main.jsx itu ada document.getElementById root. Habis itu di-render. Habis itu React DOM create root. Nah, create root itu adalah membuat root to display React component inside a browser DOM node. Jadi kayak dia tuh membuat satu tempat, frame, di mana dia akan menjalankan React-nya. Virtual DOM tuh simpelnya adalah kalau kita memodifikasi DOM langsung, itu tuh membutuhkan banyak proses. Dan itu tuh membuat tampilannya jadi sluggish atau nge-lag. Nah, mungkin gue bayangin aja nih, sotoynya gue nih. Mungkin developer React tuh berpikir pada saat itu, ini nih sebuah pekerjaan yang tidak efisien. Kalau misalnya gue cuma mau mengubah sedikit komponen pada tampilan, dan dia harus merender secara utuh semuanya, itu tidak efisien bagi mereka. Makanya dia bikinlah disebut dengan virtual DOM. Nah, virtual DOM... ya, kok nggak ada dokumentasi React Dev-nya ya? Geeks for Geeks. Nah, virtual DOM ini adalah in-memory representation of the DOM. Jadi dia membuat sebuah representasi dari DOM, atau dia tuh kayak mengklon DOM-nya, habis itu dia simpen dalam memori.
Makanya kalau teman-teman lihat React itu tuh kayaknya websitenya biasanya itu lebih banyak menggunakan RAM gitu. Karena DOM-nya disimpan di memori. Nah, kenapa disimpan di memori? Karena memori itu adalah sebuah storage yang paling cepat dibanding hard disk, dibanding SSD. RAM itu paling cepat, random access memory. Oke. DOM refers to the document object model that represent the content of XML, document as a tree structure, dan bla bla bla. Jadi sebenarnya sederhananya sih harusnya virtual DOM itu adalah lightweight copy of the actual DOM. Jadi adalah copy yang lebih light tuh lebih apa tuh? Lebih kecil, lebih ringan untuk mempresentasikan DOM. Jadi apapun yang berubah nanti akan mengubah si virtual DOM-nya dulu. Gitu. Karena memanipulasi DOM itu selalu lebih lambat dan but manipulating virtual DOM is fast gitu. Jadi kenapa dibilang React itu cepat? Sebenarnya di balik itu virtual DOM itu yang membuat React itu cepat. Performan. Gitu. Halo Bang, halo stop Gonster 2. Bedanya JS sama JSX Bang, kalau JS itu pure JavaScript function kayak gini nih. Ini kan JavaScript function, JavaScript function ya. Kalau JSX itu ada HTML-nya, ada komponennya. Gitu. Nasi goreng sharing ilmu gini dibikin videonya nanti diupload di YouTube. ISM, gue baru baca virtual DOM teknologi yes. Bang, biar jago styling, belajar terus kalau mau jago styling ya, karena jujur CSS itu adalah banyak sekali itu tuh yang perlu dipelajarin. Kalau mau jago tuh sering-sering latihan kayaknya. Kalau dihafalin agak susah. Makasih Ngap, sharing ilmunya banjir banget cuy. Anjay, thank you Serbet. Ardi, oh jadi virtual DOM itu juga berkesinambungan sama yang disebut dengan single page ya? Iya, mungkin ada hubungannya, ada korelasinya gitu. Karena dengan virtual DOM, kayak berkorelasi nggak ya? Kayaknya nggak korelasi deh. Maksudnya pakai jQuery pun juga bisa jadi single page application gitu. Yang jadi nggak berkorelasi deh. Virtual DOM itu memang di React-nya. Tapi biasanya yang pakai React itu sudah SPA, single page application. Kalau pakai tanpa X, apakah bisa buat komponen? Bisa, tapi dimarahin Eslin tau gue. Kayak nggak boleh. Kayak JSX tuh, kalau JS tuh nggak boleh pakai komponen. Sama nanti React-nya juga nggak bisa deh. Kayaknya error deh. Astro kayak keren deh ya. Tailwind tuh CSS murni cuma lebih ringkas. Kalau nggak tahu CSS murni susah pakai Tailwind. Gua setuju banget sama Devkin. No debat. Belajar CSS dulu baru Tailwind. Bang, kenapa nggak JSX? Karena ini nggak ada komponen. Mau ngapain belajar dasar JS, bisa di roadmap.sh. Thank you banget teman-teman yang sudah follow dan like dan share. Tenggorokan gue tiba-tiba gatel, nggak tahu kenapa, kayak gue terlalu bersemangat sharing ya. Ya Bang, nggak nyoba Astro, nanti kayaknya. Suatu saat gue akan coba. Ayo gas project Bang, Ardi. Nanti ya. Nanti di bulan lebaran ini kan gue nggak live TikTok gitu. Karena gue ada acara keluarga. Tapi kayaknya di sela-sela itu gue akan membuat sebuah pitch deck lah gitu. Ide gue mau bikin sesuatu. Dan nanti gue akan sharing di Discord. Jadi konsep project yang akan gue bikin ini adalah tujuannya untuk teman-teman punya portofolio project gitu. Jadi mungkin gue cuma bisa ngajak 5 developer kali, front end, back end sudah termasuk, atau nanti gue pikirin lah apakah nanti di rolling gitu. Tapi gue rasa yang back end nggak gue rolling karena jelasin konteksnya akan lebih panjang gitu. Jadi nanti gue sudah kepikiran project sesuatu, nanti gue akan bikin slide-nya, kira-kira apa sih yang mau gue bikin gitu. Nanti gue akan ajak teman-teman yang di Discord, kita akan bikin semuanya, platform ini tuh pastinya free, maksudnya semua kontributornya nggak akan dapat gaji termasuk gue. Jadi ini pure untuk teman-teman belajar development. Dan nanti gue akan menjadi tech lead-nya sekaligus project manager-nya.
Semoga kalau gue sempet, gue sering kontrol terus ya. Tapi gue akan menjadi leadnya. Nanti gue akan ajak diskusi lah gitu. Dan gue akan membuat sebuah sistem gimana cara kerjanya kita gitu. Walaupun sebenarnya gue tuh lagi mikir ya, kalau memang kita mau start project itu berarti gue harus setup CI/CD gitu. Dan itu kayak menghabiskan banyak waktu. Boleh tuh bang join. Boleh. Nanti di Discord ya. Santuy Luffy. Tapi ya tujuannya nanti itu adalah project untuk bro coding ya, komunitas kita. Supaya teman-teman ada banyak portofolio, biar teman-teman nggak galau lagi di Tech Winter gitu. Maksudnya biar teman-teman juga dilirik oleh recruiter bahwa aktif juga gitu, bikin sesuatu gitu. Dan semuanya supaya bisa dapat kerjaan juga gitu. Kita lawan lah bersama-sama Tech Winter ini. Yoi, info ya di Discord, tenang aja, gue ngomong di Discord kok. Gak ada channel tanpa aman. Ketinggalan info, oh enggak, nanti gue mau initiate sebuah project. Oke. Cara make Docker bang, bingung aku. Docker ya? Gue pernah sih setup Docker untuk backend, tapi kalau frontend, nanti gue coba cari deh. Nanti gue targetnya sih di 2 minggu inilah, gue akan initiate sebuah project, nanti kita ngobrol di Discord. Nanti gue akan share ide gue, tapi workflow-nya itu yang masih gue pikirin gitu. Dan pastinya di project ini gue nggak akan ngoding, karena kayaknya gue nggak terlalu banyak waktu untuk ngodingnya. Paling gue bisa review code aja. Project apa nih? Nah, nanti gue share di Discord deh. Biar itu menjadi konten private-nya Discord kita, guys. Gitu. Jadi kalau mau tahu, join Discord ya. Tapi setelah join, jangan di-mute ya. Biar gue tag temen-temen live TikTok, kita ramein live TikTok gue ya. Makin banyak yang live TikTok nonton gue, jadi makin happy. Info link Discord bang, ada di bio TikTok. Tinggal lu klik aja, tapi buka di browser. Gas bang, project SAS integrasi sama ML. Wah, gue nggak sejauh itu. Ini kayaknya sebuah platform yang sederhana aja sih. Kayaknya sih gitu. Sama tujuannya, sekalian gue nunjukin arsitektural yang sekiranya dipakai di dunia kerja untuk front end. Kalau back endnya gue nggak terlalu ahli banget, makanya kayaknya butuh orang yang jago di back end juga nih kalau memang mau review code. Kalau back endnya pakai JavaScript sih gue masih bisa. Dan mungkin JavaScript aja. Buat news portal aja bang. News portal udah jadi nih. Buat laptop yang bagus buat IT, MacBook ya kayaknya. Xpil extension, oh boleh. Kayaknya gue sudah share deh di konten TikTok gue. Ada tuh VS Code extension. Itu semua yang gue pakai tuh. Kalau belum ada nanti gue tambahin lagi. Oh ya, spill rekomendasi struktur folder bang. Kalau gue share itu project kantor ya. Boleh nggak ya? Nggak boleh kayaknya. Tapi gue bisa tunjukin yang ini aja deh. Tapi Next.js ya. Sebenarnya dengan folder kayak gini sudah lumayan cukup sih. Cuman adalah nanti gue tunjukin. Nanti gue cari-cari. Folder doang bang, bukan filenya. Ya bisa aja tuh jadi apa? Patternnya perusahaan tersebut. Kayak nggak boleh di-share kan. Kalau gue sih share-share aja. Guys, di sini ada yang paham Arduino nggak? Soalnya bingung mau integrasi ke ML ku perangkat IoT. Backendnya serverless, gokil juga tuh. Iya ya, atau semuanya frontend aja ya? Kayak menurut gue apa semuanya frontend, tapi backendnya misalnya pakai Supabase gitu. Gimana menurut kalian? Jadi lebih banyak frontend yang dipakai sih, tapi jadinya orang-orang yang tertarik backend nggak dapet project gitu. Jadi gue rasa tetap aja lah full stack ya, frontend backend. Bang, next project apa? Nanti gue pikirin dulu. Tapi menurut lu sendiri, bang, gimana yang optimal? React. Gue cari yang semirip-miripnya ya. Wah, ini ada yang mirip kayak gue nih. SRC, base-nya. Pages itu adalah hard-nya. Di dalam pages itu ada misalnya chat folder, ada index.js, komponen, helper, utils. Oh, dia pecah satu-satu. Common rooms nih, ada komponen sama utils. Jadi kalau komponen sama utils ini adalah
komponen ini adalah sebuah komponen-komponen yang dipakai banyak pages. Utils ini juga sama, fungsi-fungsinya dipakai banyak pages. Nah ini bagus nih, nanti gue share ya di Discord. Tertarik di hardware nggak terlalu tertarik gue. Guys, ini tenggorokan gue udah mulai batuk-batuk ya. Dan sudah jam 8. Nanti gue akan live lagi di Minggu. Karena di Minggu ini gue ada acara keluarga gitu guys. Jadi gue nggak bisa live TikTok dulu. Minum air. Gue udah minum dari tadi ya. Tapi tenggorokan gue gatal ya. Tapi thank you banget teman-teman. Yang pastinya sudah stay nonton TikTok gue. Ini adalah live terakhir gue di weekdays ini. Karena nanti Minggu baru kita nanti Tech Talks dan review web. Lu guru gue yang gue bisa belajar bang. Oh, anjay. Nanua bang bacain komen gue. Rixvano. Apa Nanuna? Boleh di komen lagi. Just MKN. Terima kasih Pak Ruli atas simulasi. Jangan panggil gue Pak. Kalau lu mau panggil gue Pak sekalian Baginda atau Raja. Lu guru gue yang gak semoga nanti nanya-nanya di Discord aja ya, Genslave ya. Kalau ada yang mau ditanya-tanya, nanti gue jawab secepatnya. Perpisahan kah ini? Enggak, Rizvan. Gue cuma enggak seminggu doang. Minggu gue tetap live kok. Mana tadi? Stop. Tapi iya penyampainya jago. Bisa aja nih. Kan jadi malu, kan jadi merah pipi gue. Thank you banget udah kasih gift. Ini bukan perpisahan guys. Jangan unfollow gue. Tetap follow, tetap like. Gue cuma nggak mau live di weekdays aja. Weekend live lagi. Ngajarnya lebih jago daripada dosen. Kalau kampus kalian mau ngadain acara, invite gue dong jadi pembicara. Please dah. Gue pengen nih. Jadi pembicara gitu. Siap King Ruli. Thank you Rixvan sudah jadi moderator ya. Thank you banget sudah bantu. Link Discord ada di bio, baby. Ada di TikTok bio gue. Serbet, bang jadi dosen gue mau nggak? Waduh. Jadi dosen tuh berat banget ya. Gue nggak mau jadi dosen. Jadi buddy aja, jadi teman ngobrol aja. Nanuna, bang belajar ngoding buat anak IT dari nol banget. Gimana bang? Roadmap.sh. Belajar di roadmap.sh. Ada di konten TikTok gue yang roadmap.sh. Oke? Sekali lagi, thank you. Setelah 1 tahun Bang Ruli, dulu gue anggota himpunan mahasiswa jurusan IT. Sayang sekali ya. Tapi thank you banget, Set Boy. Setidaknya Anda punya niat untuk menginvite saya. Ya, roadmap.sh, Nanda, betul. Oke? Pertanyaan terakhir lah. Bang, React frontend di build ke production udah nggak perlu Node.js kah? Apakah safe jadi static web? Safe jadi static web? Wah, pertanyaan VRYXZ ini menarik sekali. Typingnya gimana? Ini nih. Gue akan tetap live guys, jadi jangan di-unfollow dulu gue. Dan gue tiap hari tetap akan share konten challenge JavaScript. Yang biar teman-teman jadi jago JavaScript. Mungkin bagi yang follow gue tuh banyak kan yang suka frontend ya. Karena backend kayaknya gue kurang exposure banget ya. Oke, thank you banget semuanya. Tenggorokan gue udah mau pecah. Gue mau mengobati tenggorokan gue. Dan bersin tiba-tiba gue. Ya. Sekali lagi, thank you banget. Thank you. Kalau nggak ada kalian, gue males live. Ya. Karena kalian rame, gue jadi semangat. Terima kasih Baginda. Jangan panggil gue Baginda, nggak enak gue jadinya. Panggil gue Raja. Bang, doain konten gue lagi buat study case apps, APR, Rixvan. Semoga lu sukses bikin konten juga. Nanti kita collab. Bye, thank you.